Tes, tes. Tes, tes. Waduh, kencang banget. Tes, tes, tes. Buset deh. Tes, 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 tes. Apa-apa dah. Oke, mari kita mulai. Ini harus buat kalian yang nggak sempat ikut live quiznya ya. Kita akan belajar sekaligus tanya jawab dengan media baru ini. Kalau disconnect langsung rejoin aja dengan link yang sama, tapi ya kalian bakalan ketinggalan. Tapi nggak apa-apa, kalian tinggal lihat video ini. Berikutnya, aduh ini apa? Nggak kelihatan tulisannya. Sebentar, kita kecilin. Oke. Kita lihat jawabannya. Kayaknya semuanya udah ini. Tidak setuju. Ada yang nggak setuju. Oke, nggak apa-apa. Ntar ditanya deh di WA. Setuju, setuju, setuju. Tidak setuju. Ada 2 orang. Oke. 26 orang. Siapa yang belum jawab nih? Bisa dilihat nggak sih? 27 tidak setuju lagi. Michael. Tidak setuju. Setenuh. Setenuh. Ada yang WhatsApp nih. Coba terus. Yang nge-lag coba terus ya yang nge-lag. Coba terus. Oke, berikutnya udah 31. Oke, bisa di play videonya. Oke, itu videonya. Ya, ini apa pilihan jawabannya dah? Kok nggak kelihatan sih? Oke, 31 orang sudah menjawab.
28 kayaknya lancar. Eh 3 orang doang kali ya yang sendet-sendet. Yang lainnya 2 orang. Ini kayaknya ada masalah sama koneksi nih. Lanjut. Aduh, ini apa lagi kok nggak kelihatan tulisannya sih, woi. Oh gini. Secara astronomis Mesir terletak di antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang utara. Kemudian dia terletak di bagian utara benua Afrika seperti yang ada di gambar dan sebelah utara dia berbatasan sama Laut Mediterania. Di sebelah selatan sama negara Sudan, di sebelah timur itu ada Laut Merah, kemudian di sebelah barat dengan negara Libya. Posisi Mesir ini sangat penting baik bagi benua Afrika dan benua Asia dan Australia karena di Mesir ada yang namanya terusan Suez yang menghubungkan antara Laut Mediterania dengan Laut Merah dan dia menjadi jalur pelayaran penting terutama buat kapal-kapal Eropa biar memotong jalan tidak usah memutari benua Afrika sehingga mereka bisa langsung sampai ke Samudra Hindia. Ini ada gambar dari Laut Merah ya. Ya nggak sepenuhnya merah ya. Kalau kalian bayangin ntar dikira Laut Merah semuanya warnanya airnya merah. Nggak, ini karena berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di bawah sehingga kalau dilihat dari atas beberapa bagian tampak warna merah. Oke, ini kalian jawab apa? Pak Antar nggak tahu nih. Kenapa musiknya serem banget? Nah, coba kalau bisa pakai foto ini ya, bagus nih. Ini nggak tahu nih siapa jawab apa. Oh, ada namanya. Sasi, Nicole, Temi, Marsha, Alicia, Dustin, Ayub, Delon, Angel, Ikle, Agnes, Greta, Michael Wilson. Cross belum jawab nih. Cross, Daniel, Shirley, Censa juga belum. Jonah belum. Marvel belum. Brian, Yere. Oke. Marvel, Jonah, Censa, Cross. Marvel, Jonah, Censa, Cross. Marvel, Jonah, aduh siapa tadi? Marvel, Jonah, Censa, Cross. Ayo. Oke, kita tinggal aja kali ya. Oke, kita tinggal. Batas barat negara Mesir. Next. Nggak mau next. Waduh. Slide 8. Astaga. Ding dong dong. Aduh, sorry.
Oke, sudah 29. Next ya, next. Slide 9. Marvel, Jonah, Cross, Yere nih. Yere, kamu kenapa Yere nggak jawab? Marvel dari tadi nggak jawab, Cross nggak jawab, Yere juga nggak jawab. Yang lain aman. Yang lain aman. Next ya. Oke, ini adalah gambar terusan Suez. Tadi ya, yang menjadi salah satu terusan yang lumayan strategis buat negara Mesir. Ini kalau dari atas ya jalurnya, jalur masuk, jadi dibuat kayak versi kecil sungai ini, versi kecil, versi besarnya sungai. Tuh ya, rapi banget. Dan sudah pasti membuatnya butuh waktu yang lumayan lama. Ini citra satelitnya, terusan Suez. Kalau dilihat dari atas kecil, tapi itu memuat bisa buat jalur kapal gede tuh. Oke, berikutnya pertanyaan. Bagaimana pendapat kalian mengenai pembuatan terusan Suez yang dilakukan oleh Mesir? Apa keuntungannya buat mereka kira-kira dengan adanya terusan itu? Nggak mungkin dong mereka susah-susah bikin untuk hal yang sia-sia. Apa kira-kira pendapat kalian? Tambahan aliran sungai untuk daerah yang kekeringan, kata Wilson. Mana nih yang lain nih? Mendapat sumber air yang banyak. Oke. Baru 2. Memudahkan pelayaran. Nah, ini baru ya. Memudahkan pelayaran dari Eropa ke Asia. Membuat wasit tower di Mesir dunia internasional sangat besar karena memiliki jalur utama dan Eropa ke Asia yang agak textbooks. Mempercepat transportasi laut, oke. Tidak perlu jauh-jauh ke pantai untuk mendapat sumber air. Transportasi lebih mudah untuk menyeberang. Sangat bermanfaat karena mereka bisa melihat uang dari tulisan. Ya benar, secara ekonomi ya. Memasuki wilayah lain lebih cepat. Ya oke. Membantu mempermudah perjalanan. Daya tarik buat wisata. Menjadi lancar, distribusi mudah, oke. Banyak wisatawan. Untung karena wilayah menjadi luas dan bisa digunakan untuk lahan. Kok kayak reklamasi. Posisi tawar Mesir sangat besar. Oh, ini di buku nih pasti kayak gini. Nicole sama nih kayak Daniel. Mesir daya tawar politik ekonomi yang tinggi. Oke, sama. Mengizinkan transportasi ya. Jalan pintas. Baik, menarik wisatawan. Oke. Baik, karena Mesir mendapatkan sekitar 5 miliar dolar setiap tahun. Verdi punya jumlahnya nih. Dari sisi keuangan sangat bagus karena mudah jalur perdagangan dunia mendapat pendapatan yang besar. Oke, sebagian besar benar. Baru 24, kita tunggu dulu. Siapa nih?
Terusan ini buat Tor Mesir sangat besar, jalur utama oke. Sasi, Agnes. Penting karena kapal yang berasal dari Eropa harus melewati terusan ini. Kapal lain tidak akan bisa asal masuk karena jalurnya terbilang sempit. Hah, ini keuntungan apa kerugian nih, Des? Ada tempat wisata, tempat mancing, tempat tinggal ikan. Oke. Kita tunggu sampai 30. Oke, lanjut. Oke, silakan di play videonya. Konvoi pas. Oke, udah. Oke, sudah seperti itu doang. Pertanyaan. Full nih kayaknya nih. Siapa sih ini tersendat mulu nih? Oke. 5 orang nih nggak aktif nih. Lanjut. Loh, apa nih? Musim. Kok kepotong sih? Sebagian besar wilayahnya gurun, musimnya musim panas yang sangat panas, hot summer, dan musim dingin ringan, mild winter. Suhu udara antara daerah yang dekat sama daerah yang jauh dari pantai beda. Musim panas yang ada di pantai itu bisa sampai 23 derajat Celcius doang, sementara yang jauh dari pantai bisa mencapai 40 derajat Celcius. Di gurun siangnya bisa mencapai 43 derajat Celcius, sementara pada saat malam hari berbeda drastis, hanya sekitar 7 derajat Celcius. Sebagian besar wilayah Mesir ini adalah gumuk pasir atau sand dunes yang kalian lihat di gambar.
Gitu. Pertanyaan. Mau nggak kalian tinggal di gurun? Tidak mau kebanyakan. Banyak juga yang jawab terserah Bapak. Bener ya. Sudah 31. Next. Flora dan fauna yang ada di Mesir. Ini ada di gambar ini adalah salah satu fauna di sana ya. Unta digunakan untuk transportasi utama. Karena kondisi pasir seperti itu buat mobil juga susah, motor juga susah. Dan nggak efisien juga karena harus ganti ban dan segala macam peralatan, maka unta menjadi sarana transportasi tradisional yang lumayan populer di sana. Kemudian faunanya Mesir tuh nggak punya hutan karena kondisi tanahnya tadi ya, sebagian besar itu tanah berpasir. Kemudian flora yang tumbuh di sana ya yang nggak butuh banyak air, kayak pohon lontar, tadi yang gambar yang di tes koneksi tadi. Kemudian palma, kayu putih, akasia. Sama faunanya antara lain tuh ada domba, unta, keledai, kambing hitam dalam artian yang sebenarnya. Oke, itu. Ini contoh gambar pohon lontar. Nih keledai. Keledainya yang dinaikin bukan yang naik. Oke, lanjut. Penduduk. Keadaan penduduk. Ini apa ya? Oh, ini full screen ya? Oh, alah. Penduduknya di Mesir hampir separuhnya atau 40% lebih penduduk Mesir tuh tinggal di daerah perkotaan ya. Kairo tuh paling padat, 2/3-nya tinggal dekat sungai, Sungai Nil tentunya. Petani tradisional Mesir itu ada istilah sendiri yaitu felahin. Kemudian terdiri dari 3 ciri besar yaitu Nubian, itu yang mereka berkulit hitam, tinggalnya di daerah selatan. Kemudian Hamid yang berkulit putih, biasa ditemukan di perkotaan. Kemudian keturunan Arab, banyak juga di sana. Sebagian besar beragama, typo lagi. Sebagian besar beragama Islam atau 90% dari total penduduknya. Seperti itu. Pertanyaannya, belum ya. Angka harapan hidup kurang lebih 71 tahun, relatif tinggi. Lumayan. Hah? Ini ada 34 sih, tapi yang aktif paling 30, Mis. Lumayan lah. Lumayan untuk sesiang ini dan media baru. Lumayan. Marvel, Juna, Cross. Cross ini cuma masuk doang nih, tapi nggak dikerjain ya. Marvel, Juna, Christopher, Cross. Iya mungkin ya. Oke, udah 28. Masih ada. Oh, jawab juga nih. Jona, Marvel belum. Marvel, Jona, Marcos dari tadi diem doang nih. Marvel, Jona dari tadi diem aja.
Oke, lanjut. Masih berapa slide nih? Masih adakah yang mau jawab? Oke, next. Istilah petani untuk orang Mesir, petani Mesir. Apa tadi ada yang masih ingat nggak? Feliha, Feliha, Felahin, Felahin. Oke. Saya jawab Pak lagi nunggu. Oke. Ya. Oke. Felahin, falah, Felahin, falah, 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 luas falah. Dapat dari mana nih luas falah? Oh, dari Google kali ya. Membajak tanah, falah, fela atau felahin, 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 falah, 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 felahin, luas falah. Oh, luas falah nih pasti di Google nih. Luas falah. Falah, falah. 27. Felahin. Ada lagi? Siapa yang mau jawab lagi? Jonah. Laurentia. Laura ini ya? Laura, oke, Laura. Oh, Ayub ada. Angel. Udah nih habis ini habis. Seru juga. Udah selesai. Silakan ditulis kalau ada masukan. Kalau tidak ada, ya sudah kita lanjut via WA. Saya lebih senang kayak gini Pak, seru. Iya. Marsha, Agnes tidak ada. Tidak ada Pak, cukup menyenangkan. Kenapa bahasanya formal-formal? Lancar dan seru, materi mudah dicerna, bagus. Tidak penjilat kalian semua. Tidak, nggak ada yang jelek-jelek ngomongnya. Belajar hari ini sama seperti biasanya. Oke. Lebih bagus seperti ini Pak, edit kuota. Besok kayak gini aja Pak. Aduh, capek bikinnya ya. Secara sangat menarik. Ini gak ada kendala, gak begitu menguras kuota. Emang iya. Lebih efektif menggunakan video, lebih mudah mengerti ketika menonton daripada saat membaca. Oh iya iya. Tapi ada videonya kok tadi. Tetapi agak lama nunggunya. Iya bener, tergantung teman-teman sih. Quizzes menjadi terlalu lama. Sangat mudah, saya setuju. Udah bagus Pak. Cuma masalahnya jika kuota sekarat dan sinyal tidak Iya 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 oke. Tapi kelemahannya kita harus nunggu itu buat saya nggak masalah, nggak makan banyak kuota, oke. Karena kita menggunakan cara baru saya segitu-gitu dan masih adapting. Anak Emisari masih adapting, Alicia. Oke, masih adapting ya kita adapting bareng-bareng ya, adapting.
Oke. Ada fitur baru mengetes ingatan tapi sering mengalami lag. Oke, terputus-putus. Metode sebelumnya YouTube karena saya bisa menonton ulang. Kalau pakai metode ini tidak bisa diulang. Kata siapa? Ini saya rekam ya. Bisa diulang nanti. Tidak ada kendala. Oke. Mantap. Udah. Capek. Oke.